jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan setiap kami. Karena kalau kekuatan kami, kalau harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, biar kami menerima rema yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu Tuhan, Aku Rela. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Roma 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam perjalanan hidup kita dan perjalanan iman kita, ada pergumulan yang hampir pasti dialami oleh setiap orang percaya. Kita memiliki rencana, menyusun arah hidup dengan serius, berdoa agar Tuhan memberkati pilihan-pilihan yang menurut kita baik dan masuk akal. Namun pada satu titik Allah justru memanggil kita ke arah yang lain, arah yang berbeda, jalan yang tidak kita rancangkan dan tidak kita pahami sebelumnya. Bahkan mungkin sekali yang tidak kita inginkan. Di dalam titik inilah iman kita kepada Allah bukan lagi sebuah teori, melainkan sebuah perwujudan ketaatan. Diperlukan sebuah kedewasaan rohani untuk berani mengatakan dan berkomitmen kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, aku rela. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, surat Roma 8 ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang sudah tidak asing lagi dengan penderitaan dan tekanan hidup. Paulus tidak berusaha menghibur mereka dengan janji akan hidup yang mudah, tetapi dengan sebuah pengharapan yang kokoh. Ia mengingatkan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Dengan kata lain, jalan hidup yang sedang ditempuh oleh orang percaya saat itu di sana dan juga bagi kita saat ini belum tentu merupakan jalan yang salah hanya karena banyak sekali pergumulan dan tantangan. Tetapi mungkin sekali hal ini Tuhan izinkan terjadi sebagai sarana yang digunakan Allah untuk membentuk umat-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, panggilan Allah tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Bisa dalam bentuk rencana yang gagal, pintu usaha yang tertutup, kesempatan yang hilang, atau tanggung jawab baru. Terkadang kita ingin berjalan lurus ke depan, tetapi Allah memanggil kita untuk berbelok. Terkadang kita merasa siap untuk melangkah, tetapi Allah meminta kita menunggu. Atau sebaliknya, kita merasa tidak siap, tetapi Allah memanggil kita untuk bertindak. Tarik-menarik inilah yang digambarkan oleh Paulus ketika ia berkata bahwa seluruh ciptaan mengeluh dan kita pun mengeluh di dalam hati. Keluhan itu bukan selalu tanda iman yang lemah, melainkan sebuah pengakuan yang jujur bahwa kita hidup di hadapan Allah bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun Paulus juga melanjutkan dalam ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kata segala sesuatu di sini mencakup hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, keberhasilan maupun kegagalan, jalan yang kita pilih maupun jalan yang Allah kehendaki. Allah tidak hanya bekerja melalui hal-hal yang kita sebut berkat, tetapi juga melalui hal-hal yang kita sebut sebagai cobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, adalah penting untuk kita dapat sadari bahwa kebaikan yang dimaksudkan oleh Paulus bukanlah kebaikan versi manusia. Allah bekerja dalam segala sesuatu karena Ia telah menetapkan tujuan yang jelas sejak semula, yaitu supaya umat-Nya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Inilah pusat dari seluruh rencana Allah. Tujuan hidup orang percaya bukanlah sekedar hidup yang aman, nyaman, mapan, melainkan hidup yang semakin menyerupai Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus tidak pernah dibentuk melalui jalan yang selalu mulus. Kristus sendiri menempuh jalan ketaatan yang berat. Bukan hanya Ia menanggung penderitaan akibat dosa kita,
tetapi juga menyerahkan kehendaknya sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Di dalam Taman Getsemani sebagaimana dituliskan dalam Matius 26 ayat 39, Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bukan karena apa yang harus dijalankannya adalah hal yang mudah, tetapi karena ketaatan jauh lebih penting daripada kenyamanan. Maka ketika Allah memanggil kita ke jalan yang berbeda dari rencana kita, Ia tidak sedang menjauhkan kita dari kebaikan, melainkan membawa kita lebih dekat kepada keserupaan dengan Kristus. Iman yang sejati terlihat bukan ketika kita dengan percaya diri berkata, "Saya sanggup," melainkan ketika dengan jujur berkata, "Tuhan, aku takut, tetapi aku mau taat." Pada saat itulah kita mengakui ketidakberdayaan kita. Lalu kita memohonkan kekuatan dari Tuhan dan karya Roh Kudus menjadi nyata. Ia yang menggerakkan hati yang awalnya menolak menjadi hati yang bersedia. Ia yang menguatkan langkah kita yang awalnya goyah menjadi langkah yang taat. Ia menuntun dan menguatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika pada hari ini kita berada dalam persimpangan jalan antara kehendak kita sendiri dan kehendak Allah, maka marilah kita mengingat bahwa Allah tidak memanggil kita untuk mengerti seluruh rencananya saat itu juga, melainkan untuk mempercayai Dia yang memegang rencana itu. Tuhan tidak menuntut kita untuk kuat, tetapi untuk taat. Ia tidak meminta kita untuk menjadi sempurna, melainkan bersedia diproses. Ketika kita mengatakan, "Tuhan, aku rela," ini bukan sebuah sikap menyerah kalah, melainkan sikap yang percaya bahwa kehendak dan rancangan Allah selalu yang terbaik, walau tidak selalu mudah untuk dimengerti. Rela untuk diproses, rela untuk menjawab panggilan Tuhan, rela untuk menunggu ketika Tuhan meminta kita menunggu. Disinilah iman bertumbuh dan Roh Allah bekerja membentuk hidup setiap orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan bersama pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa di tengah segala pergumulan hidup kami, Engkau tidak melepaskan kendali atas hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengajar kami bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Engkau nyatakan. Kami sering memaksakan rencana kami sendiri daripada kehendak-Mu. Namun hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk dapat tunduk dan rela kepada kehendak Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan saat jalan yang Engkau tetapkan berbeda dari yang kami harapkan. Teguhkan hati kami ketika harus menunggu dan bentuklah hidup kami melalui segala keadaan, baik yang kami pahami maupun yang tidak. Ajarlah kami mempercayai bahwa dalam segala sesuatu Engkau sedang bekerja mendatangkan kebaikan menurut kehendak-Mu yang kekal. Bukan untuk kenyamanan kami, melainkan untuk kemuliaan nama-Mu dan pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.